Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iwanu fidina sadakumullah jamaah pengajian Masjid Al-Azhar yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan kajian sore hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kesempatan, dan tentunya insya Allah dengan kita bisa hadir di sini, di masjid ini, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusannya. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan akhirnya kepada umat beliau yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Iwanu fidina sadakumullah, Ustadz ngadiri sore hari ini izin karena tetangga di belakang rumah, yaitu ibunya Ustadz Aziz, meninggal. Jadi beliau harus, karena memang beliau ini salah satu ustadz yang pekerjaan pokoknya itu mengurusi jenazah, maka beliau izin untuk mengurus jenazah tetangga beliau, yaitu ibunya Ustadz Aziz yang berada di belakang rumah beliau. Tadi saya ditelepon jam 4 sore. Jadi ya saya langsung ditelepon beliau gitu. Jadi saya mohon izin untuk menggantikan beliau untuk kajian sore hari ini. Iwanu fidina sadakumullah, melanjutkan apa yang saya sampaikan pada waktu terdahulu tentang masalah kaulan, ya kemarin belum tuntas, itu saya kurang dikit. Nanti setelah ini tuntas ada materi yang lainnya, yaitu tadabbur kata laitani di dalam Al-Quran. Tapi ini saya sampaikan masalah yang tentang masalah kaulan, karena memang ini penting. Kaulan ini adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya perkataan. Jadi perkataan ini menjadi satu amaliyah kita sehari-hari. Ribuan kata yang kita ucapkan. Bahkan ketika seseorang itu lahir, ya, tidak dilatih untuk berbicara. Ya. Jadi ada sebuah kasus. Ada seorang anak umur
8 bulan 8 tahun. Afan. Umur 8 tahun itu tidak bisa bicara. Karena ibunya dagang, supaya anaknya itu tenang, dikasih HP. Jadi anaknya itu ketika ibunya dagang, dia main HP. Tidak pernah dilatih bicara, dilatih ngomong. Akhirnya umur 8 tahun tidak bisa bicara. Ya, alhamdulillah kita semua bisa bicara karena memang jasa orang tua kita, ya, di dalam mengajari kita untuk berbicara. Nah, bicara ini adalah amalan yang banyak kita lakukan. Maka yang sebagaimana yang saya sampaikan di dalam kajian yang lalu tentang surat Fusilat ayat yang ke-33, 34 ini harus menjadi perhatian kita mengenai berbicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik perkataannya dibandingkan orang yang berkata, ya orang yang dibandingkan orang yang da'a ilallah, perkataannya menyeru kepada Allah. Wa amilas sholiha, dan dia mengerjakan amal sholih. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi di sini di dalam surat Fusilat ayat yang ke-33 ini, orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Ya. Kemarin dulu saya jelaskan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu dari Bunda Aisyah menyebutkan bahwasanya da'a ilallah itu adalah muadzin. Ya. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah ayat ini bersifat umum. Ya. Setiap perkataan menyeru kepada Allah itu adalah perkataan yang paling baik. Nah, ini kemarin penjelasannya sudah saya jelaskan, maka saya ingin menyampaikan tentang ayat yang selanjutnya yang menarik ini. Ya, yang menarik. Ayat yang ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Kalau nyambung dengan ayat yang sebelumnya, tidaklah sama antara perkataan yang baik dan perkataan yang jahat. Gitu. Perkataan yang jahat itu perkataan yang apa? Perkataan yang menghina, perkataan yang memfitnah, perkataan yang membuli, perkataan yang menghujat. Ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-33. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Tolaklah perkataan yang tidak baik, yang jahat itu dengan perkataan yang baik. Kemudian yang selanjutnya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, apabila di antara kamu dan dia ada permusuhan. Karena kamu berkata baik, berkata da'a ilallah, kemudian kamu dimusuhi. Ya. Ayat yang selanjutnya sebagai penutup ayat 36 adalah ka'annahu waliyun hamim. Maka buatlah seakan-akan, ciptakanlah orang yang memusuhi kamu. Kamu sudah berkata yang baik, tetapi kamu dibalas dengan perkataan yang tidak baik. Maka balaslah, buatlah, kondisikanlah
supaya orang yang memusuhi kamu tadi, yang berkata tidak baik tadi, menjadi teman yang setia. Ini kalau saya itu ingin melakukan penelitian, judulnya itu akulturasi ajaran Islam terhadap budaya Jawa melalui tembang mocopat. Karena ada satu tembang di dalam tembang mocopat itu, Pak Dalang apal itu tembangnya. Itu yang menjelaskan tentang ayat ini. Ini kalau di masjid itu boleh nembang nggak toh? Nek orang ditembang iki soalnya orang yang rasane, orang yang ngerosone gitu loh. Ya izinkan saya nembang karena ini kajian, bukan khutbah Jumat gitu. Tembangnya itu tembang jenis pocong. Ilmu iku kelakone ganti laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekere dur angkara. Kurang bagus nadanya, tapi ini terus terang nyun sewu saya sampaikan ini sebagai satu penghargaan saya kepada guru saya. Guru tembang saya itu Bapak Haji Suyono dan Bapak Haji Purwoko Citro Wiksaksono dan Bapak Agus Sutamtomo. Jadi beberapa tahun yang lalu di Masjid Al-Azhar ini pernah diadakan kajian Paromo Sastro. 3 beliau ini yang mengajarkan kita tentang sastra Jawa, termasuk diajari tembang tadi. Jadi ilmu itu kelakoni kanthi laku, untuk memilikinya itu dengan mengamalkannya. Lekase lawan kas. Untuk memulai menuntut ilmu itu harus memiliki tekad yang kuat. Tegese kas nyantosani, karena tekad yang kuat itu bisa membuat orang yang menuntut ilmu itu menjadi jenak, kerasan. Setya budya pangekere dur angkara. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat ini tadi. Setya budya. Perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Setya budya pangekere dur angkara itu bisa menghilangkan kejahatan. Bisa menghilangkan keburukan. Ya, kita ingat apa yang disampaikan Ustadz Ngadiri 2 pekan yang lalu, bagaimana ada seorang yang mau membunuh Rasulullah SAW. Ya. Kemarin ada yang ingat dari mana? Jadi datang ke Madinah membawa pedang, mau membunuh Rasulullah SAW. Jadi Sumamah bin Ithal dari kabilah Al-Yamamah, itu dari Yaman. Kemarin Ustaz Ngadiri menceritakan itu, bagaimana Sumamah bin Ithal ini datang ke Madinah membawa pedang, mau membunuh Rasulullah SAW. Ya, kemudian sampai di Masjid Nabawi dicegat sama para sahabat, kemudian ditangkap, ya, kemudian diikat di pojok masjid itu. Ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat itu untuk menjamu dia, memberi makan yang enak, yang bagus, yang baik. Kemudian Sumamah ini melihat bagaimana interaksinya kaum muslimin di masjid. Ya, kemarin Ustaz Ngadiri menceritakan seperti itu. Kalau ketemu itu bersalam, ya, kemudian berkata-kata yang baik, ya, saling menyapa dengan sapaan yang baik. Ya, akhirnya selama 3 hari ini melihat interaksi yang baik itu, kemudian dia menyatakan masuk Islam.
Ya, padahal awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian meminjam kuda Rasulullah, kemudian izin untuk pergi ke Mekah dan mengumumkan keislamannya. Ya, di di depan Ka'bah, di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Jadi apa yang ada di dalam surat Fusilat ayat yang ke-34 ini itu menjadi rutinitas Rasulullah SAW dan para sahabat. Banyak cerita yang seperti ini, ya, seperti kisah masuknya Sumamah bin Ithal ini, ya, Rasulullah itu menanggapi perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, akhirnya orang itu menjadi sadar. Ya, yang mau saya teliti tadi, apakah Mocopat ini kan yang menciptakan itu Mangkunegara IV. Apakah Mangkunegara IV ini membaca ayat ini kemudian beliau mengimplementasikan dalam bentuk budaya, terutama lewat tembang Mocopat itu tadi. Ini perlu saya perlu meneliti masalah itu, sehingga kalau ini ketemu memang betul-betul seperti itu, Masya Allah. Ya, jadi orang Jawa dulu itu sudah melakukan seperti itu, lah kita generasi sekarang ini apa yang telah kita lakukan untuk seperti mengamalkan ayat ini begitu. Jadi kita berdakwah itu, da'ilallah itu, ketika kita mendapatkan penentangan atau perkataan yang mengolok-olok terhadap apa yang kita dakwahkan itu, maka bagaimana kita membalasnya dengan kebaikan, bagaimana kita membalasnya dengan perkataan yang baik. Jadi bukan sebaliknya, kita kaum muslimin ini saling olok-olokan, dan olok-olokannya itu di media sosial, di medsos, di WA. Jadi orang yang diolok-olok akhirnya tidak terima, balas mengolok-olok lagi. Begitu terus. Ini bukan pahala yang didapat, justru malah menjadi sebuah bibit permusuhan. Oleh karena itu marilah kita belajar dari ayat ini, belajar dari orang-orang terdahulu kita di tanah Jawa itu, bagaimana kita mengungkapkan sebuah perkataan itu, sehingga perkataan ini bisa membuat orang yang benci kepada kita, orang yang memusuhi kita, itu menjadi teman setia, waliun hamim. Bukan hanya sekedar dia itu baik kepada kita, tapi waliun hamim, teman yang setia. Ini ciri khas dakwahnya Rasulullah, yang harusnya kita juga lakukan sebagaimana kalau kita mau berdakwah, karena ini tugas setiap kaum muslimin itu adalah da'ilallah, berdakwah. Ketika kita berdakwah, kita menjadikan orang itu yang tadinya memusuhi kita, menolak dakwah kita, mengolok-olok dakwah kita, menghina dakwah kita, menjadi orang yang teman setia, teman seperjuangan, teman seperdakwahan. Itu nggih. Ini clear untuk yang materi kaulan. Saya perlu mengingatkan karena saya mengamati dunia medsos ini, Masya Allah ini ya. Jadi bagaimana berupaya mengcreate, mendesain perkataan sehingga perkataan itu menjadi indah, ini perlu kebiasaan, perlu ilmu. Ya, nah dasarnya itu adalah surat Fusilat ayat yang ke-33-34. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perkataan ya laitani atau laitani. Di dalam Al-Quran itu ada 8 tempat perkataan ya laitani. Kemudian ya laitana itu 2 tempat. Dari 10 tempat, 10 orang yang berkata ya laitani, hanya 1 yang ahlul jannah.
orang yang mengatakan ya laitani, di dalam Al-Quran itu ada 10, yang cuman 1 yang alul jannah. 9-nya itu adalah orang kafir. Yang 5 itu dia mengatakannya di akhirat. Yang paling terkenal itu adalah di dalam surat An-Naba ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu yang paling masyhur itu ya. Nanti kita lain waktu kita kaji satu persatu. Tapi ini yang akan saya sampaikan adalah kenapa kok 1 ini yang orang ahlul jannah sampai mengatakan ya laitani. Padahal yang lainnya itu orang kafir itu ya. Ya laitani ini adalah ungkapan kekecewaan, penyesalan, di mana penyesalan itu dia tidak bisa memperbaiki lagi, mengulangi lagi. Orang kafir sudah sampai di akhirat, ya toh, kemudian dia lihat azab neraka panas, kemudian dia menyesal. Jadi ilmu itu ya berkaitan dengan neraka. Jenengan jangan pakai ainul yakin. Keyakinan itu kalau urusan neraka jangan pakai ainul yakin atau hakul yakin. Ya, cukup ilmu yakin saja. Urusan neraka itu ilmu yakin. Ya, kita mempelajari ilmunya kemudian yakin kalau urusan neraka itu ilmu yakin. Karena kalau ainul yakin lihat baru yakin. Lah, jenengan kalau lihat neraka baru yakin wis kuobong sik no. Apalagi hakul yakin. Wis ning jero neraka lagi yakin. Bablas. Orang kafir itu seperti itu. Sama neraka hakul yakin gitu loh. Ngerasa kisik baru yakin. Kalau orang beriman itu ilmu yakin. Kita mengilmui tentang neraka, kita meyakini itu ada. Jadi jangan sampai orang Islam mengatakan, kamu itu kok yakin sama neraka apa udah pernah ke sana? Naudzubillah min dzalik gitu. Gak boleh perkataan itu. Ya, karena urusan neraka itu ilmu yakin, bukan hakul yakin gitu. Nah, ilmu hakul yakin tentang neraka ini nanti disesali sama orang kafir itu. Ya laitani kuntu turaba. Nah, ada satu perkataan ya laitani yang diucapkan oleh seorang alul jannah. Bukan saja alul jannah, tapi orang yang suci. Bukan saja orang yang suci. Dia itu bersifat intabadats. Intabadats itu seorang wanita yang tidak mau pas-pasan sama laki-laki. Jadi kalau jalan ini, di sana ada laki-laki, dia mau ketemu sama laki-laki, dia melengos, minggir. itu intabadats. Ya. Maka beliau mengatakan walam yamsasti, walam yamsasni basar. Saya ini tidak pernah disentuh sama laki-laki. Coba, seorang wanita yang ketika dia berpapasan sama laki-laki, dia melengos. Ya. Kemudian dia tidak pernah, ya jangankan itu disentuh ya, mau papasan aja melengos gitu. Beliau ini mengucapkan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mangsiya. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-23. Ya laitani, seandainya, duh celoh kone aku, gitulah bahasanya ya. Lebih baik aku mati sebelum hari ini. Sebelum yang aku alami ini. Wa kuntu nasyan mangsia, dan lebih baik aku menjadi orang yang tidak diingat dan dilupakan saja. Coba, Maryam, di dalam surat Maryam,
ayat yang ke-23 mengatakan ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mangsia. Ya laitani ini dikatakan oleh orang-orang kafir di akhirat ketika mereka mengetahui nasibnya. Berarti ada persoalan yang besar, yang berat, yang dialami oleh Ibunda Maryam. Yaitu persoalannya apa? Persoalannya itu ketika Malaikat Jibril itu datang kepada beliau, ya, di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba lilaki gulamang zakiya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang suci. Jadi ayat yang ke-19 ini, Maryam itu didatangi sama Jibril, kemudian diberitahukan bahwasanya dia akan hamil seorang anak laki-laki. Kemudian apa jawabannya Maryam? Qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basaru walam aku baghiya sampai begitu. Ya. Jadi Maryam menjawab, dia bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Walam yamsasni basar, padahal aku tidak pernah disentuh sama laki-laki. Saya tidak pernah disentuh sama laki-laki. Kemudian yang terakhir ini, yang ngeri nih kata-katanya nih. Walam aku baghiya. Saya ini bukan pelacur. Kenapa kok Maryam sampai mengatakan saya bukan pelacur? Bukan tidak mengatakan saya ini walam aku zania. Kan di dalam surat An-Nisa ayat yang Surat An-Nur ayat yang kedua, pezina perempuan itu azaniyah. Azaniyatu wazani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa kok Maryam tidak mengatakan walam aku zaniyah, tapi walam aku baghiyah? Kenapa? Karena memang Maryam itu tidak ada celah untuk melakukan zina dengan kekasihnya, begitu loh. Jadi bedanya baghiyah sama zaniyah, kalau zaniyah itu adalah pezina perempuan yang berzina dengan kekasihnya, dengan pacarnya. Itu zaniyah. Ya. Tapi kalau baghiyah, wanita berzina karena menjual diri, itu baghiyah namanya. Quran itu sampai sedetil itu ya. Subhanallah. Jadi sampai sedetil itu. Sampai Maryam itu, karena Maryam nggak mungkin dia melakukan zina kepada kekasihnya, nggak mungkin. Dia nggak punya kekasih, jangankan punya kekasih. Dia tidak pernah bersenggolan sama laki-laki. Maka beliau mengatakan, walam aku baghiyah. Saya bukan pelacur. Bagaimana saya bisa hamil? Inilah yang perlu kita ambil pelajaran hikmah dari kejadiannya Maryam ini. Maryam itu adalah orang yang suci. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Tidak pernah seraungan dengan laki-laki. Maka ketika beliau dapat wahyu ya, untuk hamil itu adalah sesuatu yang sesuatu yang membuat hatinya beliau itu menjadi
menjadi galau, menjadi sedih, menjadi memilih untuk mati saja, gitu loh. Jadi kalau wanita yang dia itu hamil di luar nikah, baik itu kehamilannya karena dia diperkosa atau karena kehamilan yang memang dia melakukan suka sama suka, tetap saja itu membuat hatinya menjadi hancur dan stres dan mentalnya itu down sampai pada akhirnya itu keinginannya itu hanya mati saja. Maka tidak sedikit wanita yang hamil di luar nikah itu melakukan upaya untuk bunuh diri. Ya. Karena dia merasa sudah tidak suci lagi, merasa menjadi seorang yang kotor, yang jelek, yang apa namanya istilahnya itu, yang hina begitu. Dan ini disebutkan ya di dalam surat yang selanjutnya ini menariknya ya, kisahnya Maryam ini ya. Ini menjadi bulian masyarakatnya. Jadi Maryam yang hamil tanpa suami, ya, coba seorang Maryam itu dia kan tidak bisa berkilah, tidak bisa berhujah. Saya ini bukan pelacur lah, buktinya kowe meteng karo sapa gitu loh bahasanya. Kan begitu. Saya tidak berzina, lah buktinya metengnya karo sapa begitu. Kalau kita bahasakan sekarang ya. Nah, kalau bahasa Quran ini begini bahasa Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim surat 27 sama 28. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ini ketika Nabi Isa lahir, kemudian bayi itu digendong sama Ibunda Maryam itu. Mereka berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena apa? Karena kamu melahirkan tanpa suami. Begitu. Bahasanya itu kalau pas hamil, kan dia hamil itu mengasingkan diri ya. Nah, ketika itu diketahui hamil, umpamanya hamil sudah pada tahu ini, itu mengatakan, wahai Maryam, kowe iki zina karo sop. Kamu itu melakukan perbuatan yang hina. Lah saya ini enggak zina lah. Buktinya kowe meteng kok ora zina piye. Begitu loh bahasanya. Kalau saya bahasakan sekarang ini. Itu olok-olok kolu ini yang ngomong banyak orang ini, yang olok-olok itu. Ibaratnya ning pamane Maryam itu tinggal di Songgo Langit itu, ya. Itu sing ngolok-ngoloki wong sak Songgo Langit gitu. Padahal ustadzah gitu loh. Hafid Quran umpamanya. Kok ujuk-ujuk meteng? Sing ngelokke wong sak Songgo Langit, itu masuk viral itu. Berarti viral. Terus kalau viral itu terus pembelaannya gimana? Ini kolu ini ada apa namanya wawu jamaah, artinya yang mengatakan itu orang banyak. Tidak satu aja perkataan itu, dilanjutkan dengan perkataan yang selanjutnya. Ya ukhta Harun, makana abuki mara'a sau'i wa makanat umuki baghiya. Bagia lagi nih, ya. Wahai saudaranya Harun, bapakmu itu termasuk orang yang punya perangai yang baik. Ayahmu bukan seorang yang buruk. Sedangkan ibumu itu bukan pelacur. Ini olok-oloknya orang Bani Israel ketika melihat Maryam itu melahirkan Nabi Isa. Ya. Jadi diolok-olok. Ya. Ini sesuatu yang kalau kita mentadaburi surat Maryam ayat yang ke-16 sampai ke-34 ini, ya, maka kita pasti akan menjaga para wanita kita supaya dia tidak hamil di luar nikah, atau sebelum itu supaya dia tidak melakukan perbuatan zina, karena memang hal itu akan menjadikan dia itu menjadi hancur hidupnya. Sudah zina, dosa besar, keinginannya cuman bunuh diri.
bukan bertobat, bunuh diri. Ya. Jadi oleh karena itu marilah kita jaga wanita-wanita kita. Jadi kalau Maryam hidup zaman sekarang ini, ya Nyun Sewu ini adalah tipe wanita yang kalau pegang HP, pun booknya itu tidak ada nomor laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak ada itu. Apalagi sampai di Facebook, sampai apa namanya selfie memamerkan apa jenenge wajahnya, gayanya, dan semuanya tentang dirinya. Pun booknya aja ndak ada nama laki-laki kalau itu Maryam itu hidup di zaman sekarang ini. Jadi dia sangat-sangat steril kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan ketika dia didatangi malaikat Jibril, ya, apa yang dikatakan Maryam? Malaikat Jibril itu mendatangi Maryam dalam wujud laki-laki yang tampan. Karena tidak pernah didatangi laki-laki, maka Maryam itu mengatakan di dalam surat Maryam ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Berkata Maryam, saya berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah darimu kalau kamu itu bertakwa. Jadi ini harusnya menjadi kata-katanya seorang wanita. Ketika dia didatangi sama laki-laki yang baik untuk urusan kebaikan. Itu doanya ini. A'udzu birrahmani minka. Saya berlindung kepada Allah darimu. Jadi ini kan ingkunta takia kan, apabila kamu bertakwa. Jadi pertama dari ayat ini bisa kita pahami wanita itu enggak sembarangan menerima laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat dulu laki-lakinya itu siapa itu yang mau datang itu. Urusannya apa? Enggak sembarangan menerima laki-laki ya, yang bukan mahramnya ini. Urusannya apa? Kemudian laki-laki itu baik apa tidak? Kalau memang laki-laki itu baik, maka dia berlindung kepada Allah untuk bertemu dengan urusan yang baik dan laki-laki yang baik tadi. Ini apa siratan dari surat Maryam ayat yang ke-18 kepada laki-laki kepada wanita muslimah begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah kejadian seorang ustadz ya, di lingkungan Madrasah Pendidikan Aliyah Negeri di Gorontalo mensetubui muridnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Muridnya ini adalah seorang anak yatim piatu. Cara pendekatan gurunya itu sebagai cara pendekatan kebapaan. Supaya ini menjadi dekat, hubungannya dekat, akhirnya terjadilah persetubuhan itu yang videonya itu viral se-Indonesia Raya. Jenengan bisa bayangkan betapa hancurnya wanita tadi itu ketika aibnya itu menjadi viral itu tadi. Kita sebagai laki-laki harus melakukan pencegahan secara dini supaya hal tersebut tidak terulang dan berulang lagi di kalangan wanita muslim kita gitu. Dengan cara itu tadi ya. Jadi mengurangi interaksi yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada kebaikannya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau toh berinteraksi itu untuk urusan yang baik, bukan hanya kenalan, urusan-urusan yang tidak ada gunanya. Ini harus kita lakukan ini, karena mohon maaf ya, kalau ini sampai terjadi dan itu menjadi ibu dari anak yang dilahirkan dengan hasil perzinaan, dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana bangsa kita ini menjadi masyarakat yang anak-anaknya lahir dari hasil
Perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Tanggung jawab kita ini semacam kayak, kalau menurut saya, pemahaman saya, masalah ini adalah fardu kifayah. Untuk menjaga ini semuanya. Kalau untuk wanita kita sendiri, anak kita, saudara kita, ponakan kita, istri kita menjadi fardu ain. Tapi menjaga lingkungan ini fardu kifayah ini. Kalau kita nggak ada upaya untuk menjaga kesucian wanita-wanita kita biarkan mereka itu mengumbar aurat mereka, kemudian kita diam saja, akhirnya mereka melakukan perbuatan zina, maka kita terkena dosanya semuanya. Kita tidak ada upaya ke arah itu. Nah, ini urusan keturunan, urusan generasi. Maka kita harus menjaga ini supaya kita mendapatkan generasi emas, generasi yang baik dari pernikahan yang baik antara orang kedua insan yang baik, ya. Begitu. Ada sedikit lagi sebenarnya kelanjutan daripada kisah Maryam ini yang bisa kita ambil pelajarannya, tapi karena waktu sudah masuk sholat isya, nanti kita lanjutkan di lain waktu. Jadi supaya nanti kita bisa bisa mengambil lebih banyak lagi kisah dari Maryam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.